Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Rizky Aulia dari kelas PSPME 2019 dengan NIM 41933110006 dengan dosen pengampu Ibu Prihatin. Mata kuliahnya praktikum aplikasi statistika dan asisten laboratoriumnya yaitu Kak Livia dan Kak Salama. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jalur atau path analisis dan beserta tutorial menggunakannya. Nah, pada dasarnya analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis korelasi yang dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antara variabel dengan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis jalur dapat dikatakan sebagai analisis regresi linier dengan variabel-variabel yang dibakukan. Oleh karena itu, koefisien jalur pada dasarnya merupakan koefisien beta atau regresi baku. Diagram jalur yang dibangun oleh peneliti harus mempunyai dasar pertimbangan teoritis yang benar, serta pengetahuan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisis jalur adalah variabel eksogen, variabel endogen, variabel error, dan yang terakhir yaitu koefisien jalur. Nah, yang pertama itu variabel eksogen. Variabel ini adalah variabel penyebab. Variabel ini memberikan efek kepada variabel lainnya. Variabel ini tidak memberikan efek sisa atau disturbance. Dalam diagram jalur, variabel eksogen secara eksplisit diketahui sebagai variabel yang tidak ada anak panah tunggal yang menuju ke arahnya. Jika ada lebih dari satu variabel eksogen dalam sistem, maka ditandai oleh anak panah melingkar yang menunjukkan hubungan korelasional variabel eksogen. Yang kedua, variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel efek dari variabel eksogen. Dalam diagram jalur, secara eksplisit, variabel endogen ditandai oleh kepala anak panah yang menujunya, baik tanda panah dari variabel eksogen maupun dari variabel error. Yang ketiga, variabel error. Variabel ini didefinisikan sebagai kumpulan variabel-variabel eksogen lainnya yang tidak dimasukkan dalam sistem penelitian yang dimungkinkan masih mempengaruhi variabel endogen. Dan yang terakhir yaitu koefisien jalur. Koefisien jalur adalah suatu koefisien regresi terstandarisasi atau beta yang menunjukkan efek langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam suatu model jalur. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial cara menggunakan analisis jalur. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial pengujian dari analisis jalur. Nah, tutorial yang pertama yaitu mempunyai aplikasi SPSS. Selanjutnya kita membuka aplikasi SPSS, kemudian akan muncul tampilan lembar kerja seperti ini. Ada data view dan variable view. Nah, yang pertama kita masuk ke lembar kerja variable view. Di lembar kerja variable view ini kita buat nama variabelnya. Pertama kita buat namanya variabel A. Desimalnya kita buat 0. Ini kita buat center. Measure-nya kita buat scale. Kemudian kita buat variabel B. Desimalnya 0, ininya center, measure-nya scale. Kemudian variabel C, desimalnya 0, ininya center, measure-nya scale. Dan yang terakhir, buat variabel D, desimalnya 0, juga center, dan measure-nya scale. Nah, setelah kita buat nama variabelnya di variable view, kita masuk ke lembar kerja data view. Di lembar kerja data view ini kita dapat memasukkan data yang telah kita buat sebelumnya di mikroskop Excel. Pertama kita buka mikroskop Excel yang telah kita buat. Nah, kemudian copy data yang sudah dibuat sebelumnya dan pindahkan ke SPSS.
Bisa dilihat ini nama-nama tabel yang tadi telah kita buat di variable view. Kemudian kita copy paste datanya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa analisis jalur yaitu kita melakukan 2 kali regresi. Kita ini pertama melakukan regresi variabel A, B, C terhadap D. Kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian linear, maka akan muncul kotak linear regression. Kemudian kita dapat memindahkan, sebentar kita ulang. Nah, kita memindahkan variabel A ke independen, variabel B ke independen juga, variabel C ke independen, dan kemudian variabel D-nya ke dependen. Selanjutnya kita mengklik OK. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, setelah itu akan muncul hasil output dari uji analisis yang tadi telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan membaca output dari hasil output yang tadi pengujian yang telah kita lakukan. Bisa kita lihat pada tabel model summary, secara simultan variabel A, B, C, A, B, dan C memiliki kontribusi sebesar 66,2% dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel D, sedangkan sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita masuk pada tabel ANOVA. Pada bagian ANOVA uji F, terlihat bahwa secara simultan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel D, yang ditunjukkan dari nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, atau uji statistik F sudah signifikan. Kemudian kita masuk ke tabel koefisien. Pada koefisien uji T atau parsial terlihat bahwa secara statistik tidak ada yang signifikan dan tidak mempengaruhi variabel D. Terlihat pada variabel A, B, dan C, yaitu pada variabel A 0,475, pada variabel B signifikannya 0,083, dan pada variabel C yaitu nilai signifikannya 0,047. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel A, B, C dieliminasi atau tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk ke regresi kedua atau model kedua. Caranya sama seperti regresi pertama. Kita buka SPSS, masukkan data, masukkan nama variabel, kemudian di sini kita klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, yang membedakannya itu pada kotak dependen dan independennya. Ini kita kembalikan dulu. Nah, pada regresi kedua ini kita masukkan variabel A ke independen, variabel B ke independen, dan variabel D ke independen. Kemudian untuk variabel dependennya kita masukkan variabel C. Setelah itu kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil analisis atau output yang baru saja kita lakukan. Bisa dilihat pada tabel model summary, secara simultan variabel A, B, dan D memiliki kontribusi sebesar 63,5% dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel D, sedangkan sisanya yaitu 36,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Pada bagian ANOVA uji F terlihat bahwa secara simultan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel C, yang ditunjukkan dari nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, atau uji statistik F sudah signifikan. Kemudian kita masuk ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien uji T atau parsial, terlihat bahwa secara statistik tidak ada yang signifikan dan tidak mempengaruhi variabel C. Terlihat pada
variabel ABD, yaitu dengan nilai signifikannya variabel A yaitu 0,788, pada variabel B yaitu 0,056, dan pada variabel D yaitu 0,047, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga variabel A, B, dan D dieliminasi atau variabel A, B, dan D tidak signifikan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai PET analisis. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Prihatin sebagai dosen pengampu dan Kak Livia dan Kak Salama sebagai asisten laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.